Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Nur Rahman. Jadi pada sesi ini kita akan bicarakan tentang satu lagi metode untuk menyelesaikan persamaan nonlinier yang disebut juga sebagai metode sekant. Kita sudah mempelajari metode bagi dua dan metode Newton. Di mana Anda tahu bahwa metode Newton ini sangat cepat bisa mendapatkan penyelesaian. Namun demikian, metode Newton punya kelemahan, yakni kita harus menentukan fungsi derivatif dari fungsi yang kita cari penyelesaiannya. Nah, metode sekant ini berperan untuk mengeliminir kebutuhan mencari atau menentukan derivatif tersebut. Dengan cara bagaimana? Ya, dengan cara pendekatan. Jadi derivatifnya didekati dengan nilai, dua nilai sebelumnya. Oke. Jadi ini adalah metode Newton. Ya. Di sini ada komponen derivatif, f aksen xi. Nah, inilah yang kemudian didekati dengan menggunakan dua nilai sebelumnya. Jadi, nilai derivatif fungsi pada xi didekati dengan fxi min 1 dikurangi fxi dibagi dengan xi min 1 dikurangi xi. Ya. Sehingga kita memiliki rumus sekant yang sebetulnya ini rumus Newton yang direlaksasi lah, dimudahkan karena toh numerik ini nanti ya hasilnya pendekatan, ini derivatifnya ya dicari dengan pendekatan. Nanti bisa dibandingkan bagaimana performa dari metode sekant ini kalau dibandingkan dengan metode Newton. Selain cara ini, kita juga bisa mendekati dengan cara yang agak tricky, ya. Jadi dengan suatu nilai epsilon. Jadi di dalam numerik yang namanya iterasi itu, perulangan, itu bisa jadi diselesaikan atau diberhentikan manakala sudah memenuhi ketelitian tertentu. Nah, ketelitian ini ditentukan dari awal. Suatu angka yang kecil ditentukan dari awal. Nah, tidak ada salahnya kalau kemudian angka yang kecil ini digunakan untuk menentukan atau mendekati nilai derivatif ini. Jadi f aksen xi ini didekati dengan fxi plus epsilon dikurangi fxi dibagi dengan epsilon. Jadi sini xi min 1 dikurangi xi ini dengan epsilon. Dengan cara ini, maka kebutuhan menggunakan dua nilai sebelumnya ini menjadi tidak dibutuhkan lagi. Kita hanya butuh satu nilai tebakan awal, lalu untuk, jadi ini tebakan awalnya misalkan xi, lalu untuk mendekati derivatifnya kita gunakan fxi ditambah epsilon
dikurangi fxi dibagi dengan epsilon. Sehingga rumusnya menjadi ini. Jadi ini adalah varian yang lain dari metode secant. Dengan cara seperti ini, ya, berarti kebutuhan yang ini, ya ini adalah f aksen atau derivatif tadi. Nah, ini diganti, ya, diganti dengan fxi ditambah epsilon dikurangi fxi dibagi epsilon, sehingga rumusnya menjadi seperti ini. Baik, ya, untuk selanjutnya kita akan menggunakan Excel untuk mencoba bagaimana kita menggunakan metode secant ini untuk mencari penyelesaian dari persoalan-persoalan yang tadi sudah kita coba selesaikan. Kita sekarang berpindah ke Excel. Baik, ini sekarang di Excel, ya, ini adalah tadi kita punya fungsi x ln x min 10, ya. Yang ini adalah penyelesaian dengan metode Newton. Nah, sekarang bagaimana kita modif dengan menjadi metode secant. Jadi metode secant ini butuh xi min 1, ya. Butuh xi min 1. Ini bukan xi kurang 1, bukan loh ya, tapi suku ke xi min 1. Terus suku ke xi, ya. Nanti ini dipakai untuk menentukan derivatif, ya. Jadi butuh f xi min 1, nanti butuh f xi, kemudian dari situ kita menghitung xi plus 1. Jadi aslinya metode secant ini butuh dua inputan, ya, dua inputan. Ini. Lalu ini berarti sama dengan ini dikalikan ln f2 dikurangi 10, ya. Yang fxi berarti sama dengan G2 kalikan ln G2 dikurangi 10. Oke. Nah, ini rumusnya adalah, ya, xi dikurangi dengan fxi berarti, tapi ini, oke, fxi-nya adalah ini i2 kalikan dengan xi min 1, xi min 1 itu ini, ya, dikurangi xi, ya, dibagi dengan fxi min 1 ini dikurangi fxi adalah ini. Nah, selanjutnya pada iterasi yang berikutnya, ya, xi akan menjadi x min 1, jadi ini sama dengan ini. Lalu xi sendiri ini akan diisi dengan nilai dari xi plus 1 dari sini. Kemudian kita hitung, ya, kita copy aja. Oke. Terus ini kita ulangi, kita copy.
Kita tarik aja. Ya. Nah, disinilah bedanya secant dengan Newton. Kita harus memasukkan dua tebakan awal. Jadi misalkan ini 15 dengan 10. Dapatnya apa? Wow. Ternyata di sini sudah terjadi divide by zero. Ya. Karena apa? Karena ini sudah sangat dekat antara fxi dengan fxi-1. Jadi ini sudah ketemu sampai di sini. Tadi untuk Newton tadi kita sudah bisa menemukan di sini di iterasi ke 1, 2, 3, 4 ya. 4 ini sudah convergen ini 4. Dengan secant kita 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya 6. 6 ini baru convergen. Jadi ini adalah cara metode secant. Kemudian varian dari metode secant tadi adalah kita tentukan ya. Kita tentukan epsilon. Taruhlah di sini epsilonnya. Epsilonnya ini misalkan nilainya 0,0001. Ya. Terus tebakan awalnya adalah xi. Terus kita ada f dari xi. Terus ada f dari xi plus epsilon. Setelah itu kita pakai untuk menghitung xi plus 1. xi plus 1. Nah, kita ini nanti ini adalah masukan, ini berarti sama dengan M2 kalikan dengan ln M2 dikurangi 10. Ya. Nah, yang ini adalah xi ditambah epsilon ya kalikan ln dari xi ditambah epsilon dikurangi 10. Ya. Ini ln M2 belum ada isinya. Oke, enggak apa-apa. Lalu xi plus 1 diperoleh dari xi sama dengan xi dikurangi dengan fxi ini ya kalikan epsilon ya dibagi dengan fxi plus epsilon dikurangi dengan fxi. Oke. Nah, misal ini 10. Kita dapat nilai ini. Lalu xi plus 1 ini menjadi ini. Oke. Terus ini kita sama, kita copy ke sini. Nah, cuman yang ini kita harus hati-hati karena apa? Karena kalau kita langsung copy aja, tolong perhatikan ya, kalau kita langsung copy aja,
rumusnya itu ini. Ya. Di mana ini L3 ya, L3 padahal ini kan mestinya tidak berubah. Harusnya kan epsilon itu kan L2. Jadi hati-hati menggunakan Excel bahwa ini nanti haruslah nilainya tidak berubah selnya. Maka kita menggunakan di sini namanya sel yang kita bikin konstan untuk nomor barisnya, maka kita berikan tanda dolar di sini di depannya. Depan L2 juga tanda dolar, sehingga kalau di copy maka nanti tidak berubah. Ya. Ya, jadi L2-nya tetap, ya, dolarnya tetap. Ya. Yang ini juga demikian, jadi karena melibatkan epsilon ini L2-nya harus dikasih dolar supaya tidak berubah nanti kalau di copy. Oke, copy ke sini dapat ya. Terus kita bisa mengcopy ya. Nah, dapat ya angka ini. Kita perhatikan ya. Jadi meskipun kita butuh epsilon, ya, tapi ini fungsinya beda. Ya. Kalau ini kan X ini kan tebakan, ya, tebakan awal. Kalau epsilon ini adalah nilai ketelitian. Jadi setiap kali kita iterasi, entah tadi metode bagi dua, tadi saya katakan ini berulang berapa kali Pak? Ya berulang saat puasnya. Sepuasnya itu apa maksudnya? Maksudnya adalah sampai dengan kita mendapatkan ketelitian yang kita inginkan. Dan itu dalam numerik selalu ada itu. Mau Newton juga demikian. Newton itu berulang terus. Sampai kapan? Ya sampai diperoleh ketelitian. Kalau nggak mencapai, ya harus dibatasi. Karena kalau nggak dibatasi nanti akan berputar terus. Itu namanya programnya hang. Jadi mencapai ketelitian tertentu, ya. Kemudian iterasinya dibatasi maksimalnya. Tidak boleh lebih dari sekian kali iterasi. Kalau sudah melebihi sekian kali iterasi, tetapi ketelitian nggak diperoleh, ya kita boleh asumsikan bahwa metode numerik untuk kasus tertentu tidak bisa menemukan penyelesaian. Jadi itu tidak masalah. Ya. Jadi dalam Excel ini Anda melihat, ya, ini adalah metode Newton, kemudian ini metode secant, ya, ini ya varian dari metode secant. Karena sekarang ini kita inputnya ya hanya satu. Sementara epsilon ini kan memang sudah sebuah bilangan yang harus ada dalam numerik. Nah, kita bisa ganti-ganti yang lain. Bagaimana kalau ini ternyata ngambil angkanya agak besar, apa yang terjadi? Nah, ya. Kalau agak kecil, apa yang terjadi? Nah, ya. Jadi ini performanya ternyata yang modifikasi ini lebih baik, ya, lebih baik dari metode secant. Dari sisi apa? Dari sisi iterasinya, kemudian ini nggak terjadi kayak gini nih. Ya. Karena dijamin di sini epsilonnya sebagai jarak itu selalu tidak nol. Oh ini kalau sudah kecil gitu ya bisa jadi nol, bisa jadi divide by 0. Kalau ini selamanya antara titiknya itu kan berjarak sepanjang epsilon. Nah kita boleh misalkan ini epsilonnya kita kecilin, kita lihat apa akibatnya. Kalau cuma 0,01 ya
Kalau epsilonnya 0,01, kita lihat ini masih lebih baik daripada metode secant. Ya. Kalau saya kecilkan lagi, ini epsilonnya 0,1, ya hampir sama. Ya. Hampir sama terjadi di sini tadi. Memang ini fxi plus epsilon ini ya tidak pernah seperti di sini. Kalau di sini kan fxi-nya 0. Kalau ini nggak pernah. Karena apa? Karena memang diberi jarak sebesar 0,1. Baik, demikian untuk metode secant. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.